Selamat berjumpa, sahabat semua dimanapun Anda berada. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bergabung dengan kami di episode kali ini. Kami sangat senang bisa berada di sini dan berbagi momen spesial ini bersama Anda. Hari ini, kami punya sesuatu yang istimewa dan kami sangat antusias untuk berbagi pengalaman ini dengan Anda. Kami memiliki video yang sangat menarik dan penuh inspirasi yang pastinya akan membuat hari Anda lebih berwarna. Jadi, jangan lewatkan sedetik pun. Siapkan diri Anda untuk pengalaman luar biasa yang akan bermanfaat dalam hidup Anda. Sebelum kita memulai, ingatlah untuk tetap santai dan nikmati setiap momen. Jika Anda menemukan sesuatu yang menarik atau ingin berbagi pendapat, jangan ragu untuk berinteraksi melalui komentar. Kami sangat senang menerima komentar, pandangan dan pengalaman Anda. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai petualangan ini. Kami harap Anda menikmati video ini sebanyak yang kami nikmati saat membuatnya. Selamat menonton, solusi dalam mengatasi masalah keuangan. Dalam kehidupan sehari-hari, masalah keuangan bisa menjadi beban yang mengganggu kesejahteraan dan ketenangan pikiran. Namun, setiap tantangan keuangan membawa peluang untuk belajar dan berkembang. Konten ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan solusi praktis dalam mengatasi masalah keuangan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang keuangan pribadi, kita dapat menemukan cara untuk mengelola uang dengan lebih cerdas, membangun pondasi keuangan yang kuat, dan meraih keberlanjutan finansial jangka panjang. Mari bersama-sama menjelajahi strategi-strategi efektif dan solusi apa saja yang dapat membantu mengubah tantangan keuangan menjadi peluang pertumbuhan dan kemajuan finansial. 1. Mengelola kredit. Pelajari cara mengelola dan membangun kredit Anda. Mempelajari cara mengelola dan membangun kredit adalah kunci dalam manajemen keuangan pribadi yang cerdas. Memahami elemen-elemen seperti pembayaran tagihan tepat waktu, menjaga rasio utang, dan menghindari pembukaan terlalu banyak akun kredit adalah langkah-langkah penting untuk memelihara skor kredit yang sehat. Dengan mengelola kredit secara bijaksana, seseorang dapat meningkatkan daya beli, mendapatkan suku bunga yang lebih baik, dan memudahkan akses ke produk keuangan seperti pinjaman atau kartu kredit dengan limit yang lebih tinggi. Langkah-langkah sederhana seperti memeriksa laporan kredit secara berkala, mengetahui hak-hak konsumen terkait kredit, dan berkomunikasi dengan kreditur jika mengalami kesulitan pembayaran juga berperan penting dalam membangun dasar keuangan yang kuat. Dengan pemahaman yang baik tentang manajemen dan pembangunan kredit, seseorang dapat mengoptimalkan potensi finansial dan membuka pintu menuju kesempatan keuangan yang lebih luas. 2. Pertimbangkan refinansiasi. Pertimbangkan untuk merundingkan ulang pinjaman atau kartu kredit Anda untuk mendapatkan suku bunga yang lebih baik. Mempertimbangkan untuk merundingkan ulang pinjaman atau kartu kredit adalah strategi cerdas dalam mengelola utang dan mengoptimalkan pengeluaran keuangan. Dengan perubahan suku bunga atau kondisi finansial pribadi yang berubah, seringkali mungkin untuk bernegosiasi dengan kreditur guna mendapatkan suku bunga yang lebih baik atau syarat pinjaman yang lebih menguntungkan. Proses ini tidak hanya dapat menghasilkan penghematan signifikan dalam pembayaran bunga, tetapi juga memberikan fleksibilitas dan keleluasaan finansial yang lebih besar. Memeriksa penawaran dari berbagai penyedia kredit, menyusun argumen yang kuat berdasarkan riwayat pembayaran yang baik, dan memahami kondisi pasar keuangan saat ini adalah langkah-langkah penting dalam membuka pintu untuk perundingan yang sukses. Dengan merundingkan ulang pinjaman atau kartu kredit, individu dapat mengurangi beban keuangan, mempercepat pelunasan utang, dan menciptakan dasar yang lebih stabil untuk kesehatan keuangan jangka panjang. 3. Jual keterampilan atau barang.
Jika Anda memiliki keterampilan khusus atau barang yang bisa dijual, manfaatkan hal tersebut. Memanfaatkan keterampilan khusus yang dimiliki atau barang yang bisa dijual adalah strategi cerdas dalam meningkatkan pendapatan dan merangsang potensi kewirausahaan. Dengan mengidentifikasi keterampilan atau keahlian yang unik, seseorang dapat menawarkan jasa atau produk yang diminati oleh pasar. Apakah itu kemampuan desain grafis, keterampilan menulis, atau bahkan kemampuan kuliner? Memanfaatkan keterampilan tersebut dapat membuka pintu untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Selain itu, menjual barang yang tidak lagi dibutuhkan atau membuat barang handmade yang memiliki nilai pasar dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Dengan kreativitas dan inovasi, pemanfaatan keterampilan khusus atau barang yang dimiliki bukan hanya merupakan cara untuk mendapatkan pendapatan tambahan, tetapi juga dapat mengarah pada pengembangan bisnis kecil yang berkelanjutan. 4. Batas pengeluaran mewah. Tetapkan batas untuk pengeluaran mewah dan belanja impulsif. Menetapkan batas untuk pengeluaran mewah dan belanja impulsif adalah langkah krusial dalam menjaga keseimbangan keuangan dan mencegah pemborosan. Belanja impulsif artinya belanja berdasarkan keinginan sesaat dan tanpa pikir panjang. Dengan memahami batas yang rasional dan realistis untuk pengeluaran non-esensial, individu dapat menghindari jebakan belanja impulsif yang dapat merugikan keuangan jangka panjang. Penetapan batas ini melibatkan kesadaran dan disiplin diri untuk mengevaluasi kebutuhan sejati dan menentukan apa yang sesuai dengan anggaran. Melakukan pertimbangan sebelum membuat pembelian mewah atau impulsif membantu mencegah tekanan finansial yang tidak perlu dan meningkatkan kontrol atas keuangan pribadi. Dengan mengutamakan kebijakan pengeluaran yang bijak, individu dapat mengalokasikan dana dengan lebih efisien, mengurangi potensi hutang, dan menciptakan dasar keuangan yang lebih stabil. 5. Menghindari utang konsumtif. Hindari utang yang bersifat konsumtif dan cenderung tidak produktif. Menghindari hutang yang bersifat konsumtif dan cenderung tidak produktif merupakan langkah penting dalam manajemen keuangan yang bijak. Hutang konsumtif seringkali terjadi saat seseorang meminjam untuk memenuhi keinginan atau gaya hidup yang sementara tanpa memberikan nilai tambah jangka panjang. Hal ini dapat mencakup pembelian barang mewah, liburan, atau keperluan tidak esensial. Kebiasaan ini dapat merugikan keuangan, karena bunga dan biaya tambahan dapat menjadi beban finansial yang berkepanjangan. Untuk menghindari hal ini, penting untuk memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan, menciptakan anggaran yang realistis, dan menyisihkan dana untuk keadaan darurat atau investasi yang produktif. Dengan kesadaran akan sifat produktif dan non-produktif hutang, individu dapat membangun kestabilan finansial, menghindari tekanan keuangan yang tidak perlu, dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang dengan lebih efektif. 6. Pertimbangkan sewa daripada pembelian. Saat memutuskan untuk membeli barang besar, pertimbangkan opsi menyewa daripada pembelian. Ketika menghadapi keputusan untuk membeli barang besar, seringkali bijaksana untuk mempertimbangkan opsi menyewa daripada langsung membeli. Menyewa memberikan fleksibilitas yang lebih besar, memungkinkan pengguna untuk mengakses barang tersebut tanpa perlu berkomitmen jangka panjang. Selain itu, menyewa juga dapat menjadi solusi ekonomis, terutama jika pengguna hanya membutuhkan barang tersebut untuk jangka waktu tertentu atau tidak sering menggunakannya. Dengan menyewa, pengguna dapat menghindari beban finansial yang terkait dengan pembelian, seperti pembayaran tunai besar atau pinjaman dengan bunga tinggi. Ini memberikan kesempatan untuk mengevaluasi kebutuhan jangka panjang sebelum membuat keputusan pembelian yang mungkin melibatkan investasi finansial yang signifikan. 7. Refleksi atas kebiasaan belanja.
Tinjau dan refleksikan kebiasaan belanja Anda, dan pertimbangkan untuk mengubahnya. Meninjau dan merefleksikan kebiasaan belanja merupakan langkah kritis dalam perjalanan menuju keuangan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan mengintrospeksi cara kita berbelanja, kita dapat mengidentifikasi pola-pola belanja impulsif atau kebiasaan konsumtif yang mungkin merugikan stabilitas finansial kita. Pertimbangan untuk mengubah kebiasaan belanja menjadi langkah yang bijak, mengingat dampak jangka panjangnya terhadap keuangan pribadi. Mengurangi pembelian impulsif, membuat anggaran yang jelas, dan mempertimbangkan opsi seperti belanja yang lebih bijak atau berkelanjutan dapat membantu mengarahkan kebiasaan belanja ke arah yang lebih positif. Selain itu, menetapkan tujuan keuangan dan memantau pengeluaran secara berkala dapat menjadi alat efektif untuk meningkatkan kesadaran akan kebiasaan belanja dan mendorong perubahan yang lebih bijak. 8. Cari diskon dan penawaran. Manfaatkan diskon, penawaran, dan program loyalitas untuk menghemat uang. Memanfaatkan diskon, penawaran, dan program loyalitas adalah strategi cerdas yang dapat membantu kita menghemat uang dalam pengeluaran sehari-hari. Diskon dan penawaran dapat ditemukan di berbagai toko dan platform belanja online, memungkinkan kita untuk mendapatkan barang atau layanan dengan harga lebih murah. Sementara itu, program loyalitas memberikan kesempatan untuk mengumpulkan poin atau mendapatkan diskon tambahan setiap kali berbelanja secara konsisten di toko tertentu. Dengan memanfaatkan promosi ini, kita dapat mengoptimalkan anggaran belanja, meningkatkan nilai uang yang kita keluarkan, dan bahkan mendapatkan keuntungan tambahan, seperti hadiah atau cashback. Merencanakan belanja dengan mempertimbangkan diskon, penawaran, dan program loyalitas dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran dan mencapai tujuan keuangan secara lebih efektif. 9. Tukar barang dan jasa. Lakukan pertukaran barang atau jasa dengan teman atau keluarga. Melakukan pertukaran barang atau jasa dengan teman atau keluarga merupakan praktik yang dapat memberikan manfaat ekonomis dan memperkuat hubungan sosial. Dalam pertukaran ini, individu dapat memenuhi kebutuhan atau mendapatkan layanan tanpa harus mengeluarkan uang tunai. Misalnya, seseorang dapat menukarkan keterampilan tertentu dengan barang atau jasa dari teman atau keluarga yang memiliki keahlian berbeda. Selain menghemat biaya, pertukaran semacam ini juga memperkaya komunitas interpersonal dan membangun kepercayaan satu sama lain. Selain itu, pertukaran barang atau jasa dengan lingkaran sosial terdekat dapat menjadi cara berkelanjutan untuk mendaur ulang barang dan meminimalkan jejak lingkungan. Dengan saling membantu satu sama lain, individu dapat menciptakan lingkungan yang lebih solidaritas dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di antara komunitas. 10. Tetapkan tujuan keuangan. Tentukan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, dan rencanakan cara mencapainya. Menentukan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang adalah langkah penting dalam mengelola keuangan pribadi dengan efektif. Tujuan keuangan jangka pendek, seperti pembelian barang tertentu atau liburan, memberikan fokus pada pencapaian tujuan dalam waktu singkat. Sementara itu, tujuan jangka panjang, seperti pendidikan anak atau pensiun, memerlukan perencanaan jangka panjang yang matang. Setelah menetapkan tujuan tersebut, langkah selanjutnya adalah merencanakan cara mencapainya. Ini melibatkan pembuatan anggaran, investasi cerdas, dan mungkin mengurangi pengeluaran untuk mengalokasikan lebih banyak dana ke arah tujuan yang diinginkan. Merinci langkah-langkah spesifik, menghitung target tabungan, dan memantau kemajuan secara teratur adalah kunci untuk mencapai tujuan keuangan. Dengan merencanakan dengan cermat dan disiplin dalam melaksanakan rencana,
individu dapat membimbing keuangan mereka menuju tujuan jangka pendek dan jangka panjang dengan lebih efisien. Sebagai akhir dari eksplorasi solusi keuangan, penting untuk diingat bahwa perjalanan menuju kesejahteraan finansial bukanlah lintasan yang lurus dan tidak ada solusi yang satu ukuran cocok untuk semua. Solusi yang tepat mungkin berbeda untuk setiap individu atau keluarga, tetapi langkah-langkah bijak dalam peningkatan literasi keuangan adalah fondasi yang dapat diterapkan oleh semua orang. Dengan kesadaran akan keadaan keuangan pribadi dan kemauan untuk mengambil tindakan, setiap tantangan dapat diubah menjadi peluang pembelajaran dan pertumbuhan. Selalu ingat bahwa perjalanan ini memerlukan kesabaran dan ketekunan. Seiring waktu, solusi keuangan yang tepat dapat membawa kita menuju kestabilan finansial yang diinginkan. Sambil bergerak maju, teruslah belajar, berkembang, dan terapkan solusi dengan bijak untuk mencapai kebebasan finansial dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Sekian dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini memberikan solusi buat Anda. Dan jangan lupa, selain berusaha, berdoa adalah yang terutama. Terima kasih telah menonton, like, share, komen, dan subscribe konten ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.